Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Zuhao. Kali ini dia terlahir kembali untuk menghadapi bencana kiamat zombie. Dia tidak boleh gagal seperti di kehidupan yang sebelumnya. Dia saat ini tengah berada di peternakan kepunyaan keluarganya. Dia sedang melakukan suatu hal gila, menyembelih sapi satu demi satu. Hal ini pun membuat orang-orang di sekitaran bertanya-tanya, ada yang salah dengan anak ini. Kenapa dia malah membinasakan semua sapi yang ada di lingkungannya? Dia benar-benar telah menjadi gila. Ini adalah hal yang menghancurkan keluarganya sendiri. Orang-orang di sini mengetahui bahwa sebelumnya Zuhao merupakan pria yang sopan dan taat. Dia biasanya memperlakukan sapi-sapi dengan sangat baik sekali. Namun apa yang terjadi pada hari ini mereka tidak dapat untuk mengetahuinya. Zuhao pada saat ini seakan-akan punya jalan pikiran yang sangat berbeda dan sangat aneh sekali. Meski mendengar semua itu, Zuhao tidak peduli. Dia akan segera melakukan tindakannya karena dia sadar tidak boleh banyak waktu untuk disia-siakan. Namun saat kemudian, seorang wanita bernama Likin berkata kepada sosok dari Zuhao itu, lupakan saja semuanya. Mendengar perkataan gadis itu membuat Zuhao kini langsung menatap ke arah gadis itu. Gadis yang bernama Likin langsung mengatakan, Anda tidak boleh berbicara lagi denganku seperti kemarin. Kau tidak punya kesempatan lagi padaku. Bahkan jika kau menyembelih sapi keluarga untuk menaikkan harga pengantin yang aku tawarkan 100.000 jumlahnya, aku tetap tidak akan menikah denganmu. Berhentilah bermimpi. Kekasihku saat ini adalah Linji dan dia merupakan tuan muda Lin. Dia telah berjanji untuk menikahiku dengan mahar 200.000 serta ditambahi dengan mobil. Kau padahal tahu tentang latar belakang dari keluarga Lin itu. Kau tidak boleh bersaing dengannya. Saat ini, jika kau menyembelih semua sapi-sapimu itu, apalagi yang bisa keluargamu lakukan? Berhenti melakukan hal-hal gila seperti ini. Dengan mendengar hal ini, orang-orang kini mulai berkata, jadi ini untuk seorang wanita. Kau tidak boleh bodoh seperti ini, Zuhao. Dengarkan apa yang dikatakan Likin itu. Jangan bunuh sapinya. Itu tidaklah berguna. Yang satunya juga mengatakan, Zuhao, dengarkanlah mereka semua ini. Aku akan membantumu mencari kenalan lagi. Ketahuilah, ada banyak gadis di desa ini yang belum menikah. Meski mendengar hal ini, sosok dari Zuhao tidak peduli dan mengatakan apakah kalian telah selesai. Tolonglah jangan buang-buang waktuku lagi. Dan dengan mendengar hal ini membuat Likin kini tampak kesal. Kau benar-benar telah kehilangan akalmu. Aku telah mencoba memberikan saran yang bagus kepadamu. Tapi jika kau tidak peduli, itu akan menjadi masalahmu. Kau benar-benar anjing yang tidak tahu diri. Tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang berguna. Ketika Likin pergi, kedua orang tua Zuhao kini datang untuk menyapa anaknya itu. Dengan raut kesedihan, dia langsung mengatakan kepada Zuhao, anakku, apa yang kau lakukan? Zuhao seketika terdiam dan langsung menatap ke arah kedua orang tuanya. Di saat ini terjadi, ayah mengatakan kepada Zuhao, jika Anda punya masalah, mari kita bicara. Mengapa kau membunuh sapi-sapi ini? Ibunya juga mengatakan, ya Zuhao, letakkan dulu pisaunya itu. Zuhao mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan dia langsung menuju ke arah ayah dan ibunya sambil menaruh rasa kesedihan yang begitu mendalam. Dia kini sadar kedua orang tuanya masih dalam keadaan selamat. Dia langsung memeluk kedua orang tuanya itu. Dengan kondisi yang ada ini membuat orang-orang menganggap jika sedang ada pertunjukan yang bagus. Saat ini dengan gagah berani, lantang dan jelas, sosok dari Zuhao mengatakan kepada kedua orang tuanya, jangan khawatir, kali ini aku akan melindungi kalian dan kakak laki-laki serta adik perempuanku. Dengan kondisi yang ada membuat kedua orang tua semakin tampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Zuhao ini.
Mereka menanyakan, sepertinya ada yang salah kepadamu ini. Melindungi dari apa? Apa yang sedang kau bicarakan? Saat ini Zuhao berkata kepada ayah dan ibunya, "Ayah, saat ini aku tidak gila. Sapi-sapi ini memang harus disembelih. Untuk alasannya, aku belum bisa menjelaskannya sekarang ini. Dan jika kalian percaya padaku, jangan hentikan aku." Kini, kedua orang tua saling menatap satu sama lain. Mereka bingung, keputusan apa yang harus mereka ambil pada saat ini. Tiba-tiba sang ayah yang bernama Zulau langsung melangkah. Sang ibu pada saat ini tak bisa menghentikan aksi suaminya itu. Saat ini, Zulau mengatakan, "Ayah tidak tahu pasti mengapa kau ingin menyembelih ternak ini. Tapi aku tahu kau merupakan seorang mahasiswa yang berpendidikan dan tentunya lebih berpengalaman dari kita." Saat ini, Zuhao pun tahu jika sepertinya lampu hijau telah diberikan oleh ayahnya itu. Dan tidak cuma itu, ayah juga ingin langsung membantu Zuhao untuk melakukan penyembelihan. Dengan kondisi yang ada, si ibu juga setuju akan semua kesepakatan ini. Dan ketika si ibu mencoba melangkah, salah seorang nenek tua berkata, "Fang, kau harus membujuk keluargamu itu, mereka sepertinya telah gila." Mendengar hal itu, Fang mengatakan, "Kaulah yang gila. Dasar nenek tua. Aku akan membantu anakku itu." Yah, keluarganya ini pun benar-benar melakukan tindakan mereka. Dan orang-orang kini mulai bergosip akan keluarga ini. Ini sudah berakhir. Mengapa? Keluarga Zhou telah menjadi gila. Ini karena putra kedua dari keluarga mereka itu yang dicampakkan oleh gadis yang bernama Li Qin itu. Dia benar-benar telah menjadi orang yang kehilangan akal sehatnya. Saat ini, Zuhao tidak peduli dengan keadaan di sekitaran. Dia fokus kepada apa yang akan menjadi tujuannya. Dia menatap ke arah ponselnya. Dia tahu waktu saat ini tidaklah cukup. Tinggal kurang dari 4 jaman lagi. Dia harus segera cepat menyelesaikan ini semua. Zuhao yang tahu akan hal ini kemudian langsung mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitaran tempat itu, "Aku butuh 3 orang untuk membantuku menyelesaikan ini semua. $500 untuk seorang pria." Kini, semuanya tertarik akan hal itu, dan ada 3 orang yang langsung menawarkan diri untuk membantu Zuhao itu. Yah, mereka bertiga pun kini langsung dipilih oleh Zuhao untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka pun benar-benar melakukan tindakan mereka dengan semaksimal mungkin. Dan di saat ini terjadi, Zuhao langsung menghubungi seorang, menghubungi kliennya, menghubungi tempat dia akan menjual semua daging-daging ini. Zuhao saat ini mengatakan jika keluarga mereka tengah butuh uang dan saat ini semua ternak telah dijual, ini sangat mendesak. Zuhao bahkan berani untuk mengambil setengah dari harga pasar. Zuhao benar-benar mempersiapkan semua ini dan singkatnya, selesai sudah pemotongan sapi itu dan sapi-sapi itu dibawa langsung menuju ke TKP. Dalam kondisi yang semacam ini, uang berhasil didapatkan oleh Zuhao dalam jumlah yang banyak. Kali ini, orang tua menatap ke arah Zuhao dan mengatakan kepada Zuhao, "Lalu apa yang harus kita lakukan lagi? Kita telah mempunyai uang, tapi kita telah kehabisan peternakan." Saat ini, Zuhao mengatakan kepada orang tuanya, "Ayah dan ibu, tak butuh waktu lama lagi bagi Anda untuk melihat alasan aku melakukan semua ini." Zuhao menambahkan, "Untuk saat ini pulanglah kalian. Sebelum aku kembali, kalian harus tetap berada di dalam rumah. Jangan pernah untuk keluar. Jangan pernah buka gerbang besi dan jangan kemana-mana." Kedua orang tua mengerti akan hal itu. Mereka tahu anak mereka tidak pernah salah tentang apapun. Karena saat ini mereka percaya pada Zuhao, maka yang bisa mereka lakukan hanyalah mendukungnya. Zuhao kini akan mengendarai mobil, namun dia tetap berpesan, "Ingat apa yang aku katakan, kunci semua pintu dan jendela di rumah kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah untuk keluar." Singkatnya, perjalanan dilakukan oleh Zuhao itu. Saat ini, dia menyadari akan satu hal. Sekarang cadangan lumbungan makanan mereka masih belum dapat diatasi sepenuhnya dan belum bisa menghidupi keluarga selama 1 bulanan. Yang paling penting masalahnya bukan hanya cuma itu, tapi juga senjata, obat-obatan, dan bubuk mesiu. Dalam 2 jam ke depan, dunia ini akan benar-benar kiamat dan akan benar-benar telah berakhir. Dunia baru akan segera dimulai. Saat ini,
Zhu Hao menyadari akan satu hal, di mana pertama, ternak akan berubah menjadi binatang buas yang brutal dan haus darah, dan mulai menyerang semua yang terlihat. Segera setelah itu, manusia yang tergigit mulai menunjukkan gejala yang sama. Mereka nantinya akan kehilangan akal sehat dan mereka tidak pernah merasakan sakit. Yang mereka dambakan hanyalah daging dan darah yang segar. Selama mereka tergigit atau terluka terinfeksi, itu tidak dapat dihindari. Setelah 1 bulanan, jumlah infeksi terus menyebar hingga ke separuh dunia. Tidak ada tempat lagi yang aman. Ketika 1 tahun kemudian, nantinya akan ada 1 juta manusia yang selamat saja. Bahkan itu bisa dikatakan kurang. Dalam kehidupan Zhu Hao sebelumnya, dia kehilangan kata-kata dalam menghadapi bencana yang tiba-tiba. Ayah, ibu, kakak dan adik perempuannya binasa di hadapannya sendiri. Tidak mampu dia berkutik apapun. Saat ini, Zhu Hao tahu, meskipun dia tidak mengetahui alasan kenapa dia terlahir kembali, tapi baginya, dia harus segera menyelesaikan semua ini dengan baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang kembali. Zhu Hao akan membeli banyak alat di kota, generator, diesel dan jumlah solar yang cukup, semua jenis kabel, senter, tali nilon dan baterai, berbagai alat bela diri seperti gergaji, kapak, skop dan lain-lain, berbagai jenis obat darurat dari apotik, seperti analgesik, antibiotik, dan karet gelang kasah, serta yang lainnya. Dan tidak cuma itu, yang paling penting yang harus didapatkan oleh Zhu Hao adalah bubuk mesiu. Satu-satunya cara untuk mengambil inisiatif pada tahap awal adalah punya daya tembak. Bubuk mesiu dalam jumlah yang cukup bahkan dapat membuat sesuatu yang sangat tidak terkendali. Singkatnya, Zhu Hao pun tiba di lokasi pembelian bubuk mesiu itu dan dia bertemu dengan pria misterius yang sedang bersama kekasihnya. Pria ini adalah Lin Ji. Lin Ji pada saat ini mengatakan kepada kekasihnya itu. Penjaga keamanan di lantai bawah baru saja berkata, seseorang datang untuk membicarakan bisnis yang besar. Aku pikir itu siapa, tapi ternyata mantan pacar kekasihku ini. Ini wanita ini, yaitu si Li Qin, yang pernah menolak Zhu Hao. Saat ini Zhu Hao tidak peduli akan semua omong kosong itu, dia kesini hanya untuk membicarakan bisnis saja. Saat ini Zhu Hao mengatakan kepada Lin Ji jika dia telah menyiapkan 100.000 uang tunai di dalam tas ini. Dengan jumlah yang segitu, membuat sosok dari Lin Ji malah menyangka jika ini merupakan tawaran untuk gadis yang ada di sampingnya itu. Kini dia pun langsung mengerti akan maksud dan tujuan yang sebenarnya dari Zhu Hao ini. Dia malah menganggap Zhu Hao tengah melakukan pelamaran terhadap gadisnya itu. Saat ini Lin Ji mengatakan, kau benar-benar tergila-gila pada kekasihku ini. Li Qin bilang bahwa kau mencoba untuk mendapatkan uang 100.000 dengan cara menjual semua ternak-ternakmu itu hanya demi mendapatkannya. Saat ini juga Li Qin mencoba membantah, dia mengatakan jika dia tidak punya hubungan lagi dengan Zhu Hao ini. Meski mendengar semua itu, Zhu Hao tampak sangat tidak peduli. Dia menggunakan 100.000 ini bukan untuk gadis itu, tapi untuk membeli bubuk mesiu hitam. Dengan kondisi yang ada, membuat sosok dari Lin Qi kini tampak terkejut. Lin Ji kini mengatakan kepada Zhu Hao, apakah kamu sedang bercanda? Kami adalah produsen yang serius. Kami tidak berurusan dengan hal-hal bodoh. Saat ini terjadi, sosok dari Zhu Hao mengatakan tentang rahasia yang dimiliki oleh Lin Ji ini, di mana Lin Ji selalu diam-diam melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang menjadi musuhnya. Zhu Hao menyampaikan ini hanya melalui kode-kodenya saja sehingga Lin Ji tampak mengerti dan mulai khawatir. Zhu Hao pun kini langsung mengatakan, jualah bubuk mesiu itu kepadaku. Dengan begitu, kita sama-sama punya pisau di tangan kita dan tidak perlu khawatir akan berbicara omong kosong. Bagaimana dengan itu? Di saat ini terjadi, sosok dari Lin Ji sepakat dan kini dia menyuruh Li Qin untuk memeriksa semuanya. Akhir-akhir ini, mungkin beberapa bubuk mesiu mereka harus segera untuk diatur. Li Qin pun mengerti akan hal ini dan siap untuk menjalankan perintah itu. Ketika melewati sosok dari Zhu Hao, sedikit terjadi perbincangan komunikasi antara mereka berdua. Zhu Hao di sana mengatakan kepada Li Qin,
Paman Li dulu mengurus keluarga kami, dan kami semua sangat berterima kasih. Maka karena itu, aku akan membantumu satu kali jika kamu mendapati masalah. Itu merupakan janjiku. Li Qin mengerti dan langsung berlalu pergi begitu saja. Kemudian juga, sosok dari Zhu Hao meninggalkan Lin Ji sambil mengatakan jika dia senang bekerja sama dengan Lin Ji. Lin Ji terdiam seketika. Namun dia berkata dalam hatinya, ini menarik, ini sangat menarik. Pria ini tidak pernah melakukan sesuatu seperti ini. Sepertinya ada hal-hal yang disimpan oleh Zhu Hao itu. Waktu pun kini kian berlalu, dan kini sosok dari Zhu Hao telah tiba di tempat kediamannya. Dia saat ini sudah mendapatkan semua persediaan yang dia impikan. Dia memanggil ayah dan ibunya, sehingga ayah dan ibunya akan keluar. Tapi yang keluar terlebih dahulu adalah kakak dari Zhu Hao itu. Kini Zhu Hao mengatakan, "Kakak, ini kamu." Kini, sosok dari kakak mengatakan, "Ya, apa yang kau lakukan saat ini? Kenapa kau menjual sapi-sapi kita?" Kini Zhu Hao mengatakan kepada kakaknya, "Aku akan menjelaskan itu nanti. Tapi, di mana adik kecil kita?" Mendengar hal itu, Zhou Kao kemudian mengatakan kepada Zhou Hao jika adik mereka, yaitu Zhou Yining, kini masih belum pulang dari sekolahan. Dengan mendengar hal itu, sosok dari Zhou Hao akan segera menjemputnya dan si kakak diwajibkan untuk tetap stay di rumah saja. Saat ini juga, Zhou Hao mulai berkata dalam hatinya, di kehidupan yang sebelumnya Zhou Yining seharusnya masih berada di sekolahan, dan inilah yang menyebabkan sesuatu terjadi padanya. Ini seakan-akan memberikanku efek butterfly. Kini, Zhou Hao benar-benar panik akan segera untuk mendapatkan adiknya itu. Sebelum dia meninggalkan kakaknya, dia lagi dan lagi dengan lantang mengatakan kepada sang kakak, "Aku akan mendapatkan adik kita itu. Kalian semua harap tinggal di rumah dan tidak pernah untuk keluar sebelum aku tiba kembali di sini." Singkatnya perjalanan lagi dan lagi dilakukan oleh sosoknya Zhou Hao. Dia dalam perjalanan mulai berkata lagi dalam hatinya, pertama, sebagian besar hewan bermutasi. Sangat sedikit manusia bermutasi pada tahap awal, tapi di sekolahan itu akan lebih cepat ketimbang di pedesaan. Jika aku tidak segera mendapatkan adikku itu, tentu hal berbahaya akan segera dialaminya. Dalam kehidupan ini, aku sama sekali tidak akan kehilangan keluargaku lagi. Tapi, seketika saja tanpa sengaja, Zhou Hao menabrak salah seekor dari makhluk yang tidak dikenal. Dengan adanya kecelakaan itu, membuat Zhou Hao pun kini langsung terdiam, dan mobilnya kini tampak oleng. Dia telah menabrak sesuatu. Zhou Hao pun kini mulai menatap itu, dan dia menyadari akan satu hal, di mana makhluk yang telah dia tabrak merupakan hewan yang telah bermutasi, yang telah menjadi sangat liar dan ganas sekali. Zhou Hao pun tahu jika mutasi ini telah terjadi dengan sangat cepat, tidak sesuai dengan perkiraannya. Sementara itu, di tempat yang berbeda di sekolahan, kita pun diperlihatkan dengan keadaan yang sedang dilakukan oleh kelompok pembuli. Di sana, para teman-teman dari Zhou Yining tengah membicarakan kakaknya Zhou Yining, yaitu si Zhou Hao. Zhou Hao merupakan orang yang bodoh yang telah menjual aset untuk mengumpulkan cukup banyak hadiah pernikahan. Si Zhou Han itu layaknya seorang bodoh yang ada di pedesaan. Dia kini mengatakan kepada Zhou Yining, sebagai adik perempuannya, apa yang akan kau rasakan dengan situasi ini? Zhou Yining tidak peduli, dia fokus untuk belajar. Namun lagi dan lagi wanita itu kembali mengatakan kepada Zhou Yining, kakak dari Zhou Yining itu telah gila. Konon katanya, wanita yang dia cintai ternyata mencintai pemuda lain yang berasal dari keluarga kaya. Zhou pasti telah kehilangan akal sehatnya itu. Dia telah menyebabkan kerugian pada keluarganya. Di saat ini terjadi, Zhou Yining tampak kesal sekali. Meski mendengar kekesalan dari Zhou Yining, wanita itu tidak tampak diam. Dia kembali menunjukkan kebodohan yang dilakukan oleh kakaknya Zhou Yining melalui cuplikan video. Dia mengatakan jika seluruh keluarga Zhou telah mengalami kegilaan. Hal ini semakin membuat Zhou Yining tampak kesal. Dia langsung memukul
handphone kepunyaan dari wanita itu sehingga terjatuh seketika. Wanita itu kini mengatakan kepada Zhou Yining, kau ini telah mencari kematian. Saat ini terjadi, mereka pun tiba-tiba terdiam karena saat ini guru telah datang ke sekolahan alias ke kelas mereka. Di saat ini juga, ketika ponsel dipegang oleh Zhou Yining, tanpa diduga, guru berhasil menatap itu dan kini langsung mengambil ponsel itu. Dia kini mengatakan kepada murid-muridnya jika handphone ini akan disita. Peraturan sekolah sudah menegaskan dengan lantang bahwa siapapun tidak boleh membawa telepon ke sekolahan. Si guru akan menyimpan ini sampai orang tua murid yang akan mengambil ini dan berhadapan dengan dirinya. Kini juga Zhou Yining diperintahkan duduk oleh si guru dan Zhou Yining sepakat akan hal itu. Di saat ini terjadi, Zhou Yining tampak sedikit memancing emosi dari wanita itu sehingga dia tampak benar-benar gelisah. Saat ini Zhou Yining mulai unggul 1-0. Sosok dari wanita itu benar-benar kesal, tidak mampu berkata apapun lagi. Dia hanya bisa memendam semua ini sampai ketika dia akan mendapatkan semua pembalasan ini. Beberapa saat kemudian ketika sekolahan tampak hujan, saat ini Zhou Yining telah dibawa ke sebuah ruangan kosong. Wanita itu mengatakan kepada Zhou Yining, kau cukup pandai berbicara. Sekarang kau tidak dapat untuk mengeluh lagi. Tidak ada orang yang bisa untuk membantumu. Dengan kondisi yang ada, Zhou Yining tampak terdiam. Si Maya ini benar-benar kejam. Dia akan menggunakan pisaunya untuk melakukan sesuatu terhadap Zhou Yining di tempat itu. Dia menyuruh Zhou Yining untuk membuka mulut. Tapi seketika saja di saat yang bersamaan, sosok dari si Zhuao juga telah berada di sekitaran sekolahan. Dia kini menyaksikan sesuatu yang sangat tidak terduga di sekolahan itu, di mana para murid kini berlarian ketakutan. Saat ini juga, tanpa diduga, si Maya pun ternyata telah mengalami kelukaan pada bagian mulutnya itu dan mengeluarkan banyak darah. Zhou Yining tampak panik dan bingung dengan situasi ini. Si Maya benar-benar memuntahkan banyak darah di tempat itu. Zhou Yining saat ini tampak sangat panik, dia bingung harus berbuat apa. Dia kemudian langsung meninggalkan tempat itu dan mencoba meminta bantuan dari orang-orang sekitaran. Dia mengatakan jika saat ini ada gadis yang tengah terluka. Namun apa yang dia lihat tentu tidak pernah dia bayangkan. Di mana yang ada di hadapan matanya, saat ini para manusia telah berubah menjadi sesuatu yang sangat tidak normal dan tidak lazim sekali. Tidak cuma apa yang ada di hadapannya, tapi apa yang ada di sampingnya juga ternyata telah berubah. Seorang murid kini langsung menyerang sosok dari Zhou Yining. Zhou Yining berhasil melakukan penghindaran dan dia pun kini sangat ketakutan dengan situasi ini. Saat ini juga tanpa diduga, si Maya telah berubah menjadi sosok zombie yang sangat berbeda dan sangat liar sekali menatap langsung ke arah Zhou Yining itu. Maya memberikan tatapan yang benar-benar tajam sekali, wajahnya kini berubah menjadi sangat menakutkan sekali. Zhou Yining tampak sangat ketakutan dengan situasi ini, mencoba untuk bertahan dan melindungi hidupnya. Zhou Yining pada saat ini akan benar-benar dimangsa oleh Maya itu. Zhou Yining mulai pasrah. Dia bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Dia langsung mengatakan dengan lantang, selamatkanlah aku kakak bodohku. Tiba-tiba, sosok dari si Zhuao berhasil melangkah dengan kecepatannya dan berhasil memukul mundur sosok dari Maya itu. Dengan kemunculan sang kakak, membuat Zhou Yining tampak sedikit tenang. Kali ini, zombie yang lain mencoba untuk melakukan persiapan penyerangan. Meski demikian, sosok dari Zhuao tidak takut sekalipun. Saat ini juga, si zombie langsung ditebas begitu saja oleh Zhuao dengan kecepatannya. Zhuao benar-benar melakukan semuanya dengan sangat baik sekali. Dia tahu jika adiknya dalam kesulitan, jadi dia bergegas untuk pergi ke sini membantu melindungi si Zhou Yining. Zhou Yining tampak terharu dengan semua situasi ini. Saat ini juga, mereka menyadari jika sekolahan benar-benar telah berubah. Murid-murid telah berubah menjadi zombie-zombie yang ganas. Singkatnya, mereka berdua pergi meninggalkan sekolahan itu dan mencoba untuk pulang ke kediaman. Tapi di perjalanan, mereka lagi dan lagi menemukan sesuatu yang aneh. Di mana di jalanan, tampak zombie mulai memangsa. Mereka saat ini tanpa pikir panjang langsung menabrak zombie itu dan memberikan sedikit efek kehancuran. Saat ini terjadi, Zhou Yining benar-benar tidak tahu tentang kondisi dunia ini. Dia malah mengatakan kepada kakaknya jika ini sangat mengasihkan sekali.
Permainan zombie ini rasanya seperti sangat nyata sekali. Ini juga sangat luar biasa. Kakaknya tiba-tiba berubah menjadi kuat. Dengan mendengar semua ini, Zohao kemudian mengatakan, "Cukup, jika kau takut, menangislah. Tidak ada yang perlu kau tertawakan kali ini, karena ini benar-benar serius. Ini benar-benar kejadian yang terjadi pada hidup kita. Dunia ini telah berubah. Para zombie-zombie yang menakutkan akan segera muncul, dan kamu harus perlu belajar untuk bertahan hidup." Saat ini juga, Zohao mengatakan kepada adiknya, "Kakak akan melindungimu dan juga melindungi semua orang di keluarga. Kita akan baik-baik saja. Itu janjiku." Dengan mendengar semua ini, membuat Zoining tampak tersenyum. Dia puas dengan apa yang dilakukan oleh kakaknya itu. Dia sangat percaya dengan potensi yang dimiliki oleh kakaknya itu. Waktu pun kini kian berlalu. Malam seakan-akan mencapai puncak. Bulan mencoba untuk menyinari dunia, menggantikan peran matahari, menyinari pedesaan yang begitu indah. Namun, itu hanyalah sekedar masa lalu, karena saat ini akan segera terjadi sesuatu yang mengerikan pada desa ini. Kita kemudian kembali diperlihatkan dengan Zuhao dan juga si Zoining yang telah tiba di kediaman. Mereka langsung disambut oleh keluarga mereka di tempat itu. Mereka berdua kini langsung menyapa semuanya. Kini juga Zuhao menanyakan kepada ibunya apa yang telah terjadi sejak kami pergi. Saat ini, si ibu mengatakan jika baru saja ada orang berteriak di luaran, tapi mereka tidak pernah menggubris itu dan tidak pergi keluaran. Saat ini terjadi, Zuhao mulai berkata dalam hatinya, "Ini sangat aneh. Ini berbeda dari kehidupanku yang dulu. Terlalu cepat, situasi berubah. Zombie sebenarnya takut akan sinar matahari, dan hari kedua punya cukup waktu untuk mempersiapkan benteng-benteng perlindungan di kediaman ini. Jadi, dari tampilan sekarang, mungkin sulit untuk bertahan hidup malam ini." Saat ini juga, sosok dari si kakak menanyakan kepada Zuhao, "Kenapa kau membeli banyak sumber daya? Mengapa kau membuatnya tampak seperti kita akan melakukan peperangan?" Zuhao yang mendengar ini kemudian mengatakan kepada si Zhou, "Aku akan menjelaskan kepada kalian nanti. Kau dan ayah pergi membawa barang bersama denganku ini. Kita akan segera mengemas ini dengan baik-baik." Zuhao juga menambahkan, "Apapun yang terjadi, kita harus melindungi tempat kita ini." Saat ini, Zuhao juga akan pergi menemukan seorang dan dia akan kembali dengan cepat. Mau tidak mau, si ibu beserta yang lainnya akan mengizinkan Zuhao melakukan perjalanan. Si Zoining tahu jika kakaknya ini telah berbeda. Tampaknya kakaknya dapat untuk dipercayai. Di dalam keadaan yang semacam ini, Zuhao terus melangkah. Dia benar-benar bingung, karena telah banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan kali ini. Dia akan gunakan kesempatan ini untuk melakukan verifikasi, untuk mencari situasi yang sebenarnya, untuk menemukan satu orang yang sangat berarti di kehidupannya yang dulu. Zuhao sangat berharap jika gadis itu masih punya kemampuan yang sama dengan kehidupan yang dahulu. Singkatnya, Zuhao pun kini tiba di sebuah pedesaan tetangga. Di sana, dia pun benar-benar mengetahui jika telah terjadi kerusuhan di tempat itu, yang mana ada orang-orang liar yang mengamuk dan mencoba untuk memaksa masuk ke dalam kantor perusahaan. Saat ini, salah seorang gadis mencoba untuk menahan ini semua. Dia bingung kenapa orang-orang menjadi liar dan mencoba untuk mengancam mereka semua yang ada di kantor ini. Serangan mulai dilakukan oleh kelompok onar itu dan ternyata tangannya sudah berubah menjadi zombie. Kini, semua orang kantor pun sangat takutan dengan situasi ini dan mencoba untuk bertahan hidup dari semua ini. Ya, para pasukan zombie itu pun berhasil untuk menerobos pertahanan dan masuk dengan cara yang sangat paksa. Dia kini langsung melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada di kantor. Saat ini, wanita itu bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ini tiba-tiba sangat mengerikan. Untungnya di saat yang bersamaan, Zuhao berhasil tiba di sana dan berhasil menyingkirkan zombie-zombie yang ada di hadapan mata. Dalam kondisi yang semacam ini, kedua senior tahu jika ini merupakan Zuhao dari keluarga Zhou. Dia telah melakukan sebuah aksi. Zuhao saat ini benar-benar melakukan pembunuhan di tempat itu terhadap zombie-zombie yang mencoba menyerang ke arah para pasukan. Zuhao tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang kejam di tempat itu. Bahkan,
Sosok gadis yang bernama Xia Bingbing benar-benar tampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Zhou ini. Zhou mulai mencoba memeriksa tubuh dari si Xia Bingbing ini. Dia pun tahu jika Xia Bingbing belum tertular sama sekali. Zhou melakukan semua ini karena dia tahu Xia Bingbing adalah orang yang sangat berarti di kehidupan yang dahulu, di mana dia punya jam terbang yang layak dan juga menjadi sniper yang sangat ahli dalam melakukan perburuan, menjaga tatanan apokalips untuk terus tetap aman di wilayah kekuasaannya. Saat ini, Zhou juga langsung menanyakan kepada Xia Bingbing apakah dia terkena gigitan. Xia Bingbing mengatakan jika dia tidak terkena gigitan sama sekali. Berbeda dengan aksi Xia Bingbing, rekan-rekan Xia Bingbing malah menganggap jika saat ini Zhou telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang mereka masih percayai sebagai manusia normal. Dan dengan situasi ini, Zhou mencoba mengatakan kepada Paman Niu dan saudara Huang itu, kalian tidak tahu jika pada saat ini orang-orang ini bukan manusia lagi. Mereka telah menjadi zombie. Jika kalian tertular, maka kalian akan menjadi seperti mereka. Mendengar hal itu, Huang mengatakan, zombie, kau benar-benar tidak masuk akal. Berhentilah bercanda. Ini bukan cerita ataupun cerita fiksi lainnya. Lihatlah, kau telah membunuh semua orang yang ada di sini. Kau telah membunuh orang-orang penting. Kau telah membunuh warga desa ini. Di saat ini terjadi, Paman Niu juga mengatakan jika dia akan segera melaporkan ini kepada polisi karena hal-hal seperti ini tidak dapat ditangani oleh panitia desa seperti mereka. Zhou yang mendengar ini kemudian mengatakan jika tidak ada gunanya untuk menelpon polisi pada saat ini semua. Sesaat kemudian, Lin Ji yang ada di sana langsung mengatakan, tidak kusangka seorang pembunuh telah datang jauh-jauh ke tempat ini untuk melakukan aksinya. Dia telah membunuh banyak orang seperti ini di hadapan banyak orang juga. Dan dia bahkan bilang menelpon polisi tidak ada gunanya. Saudaraku sekalian, kita harus segera menangkap pemuda ini karena dia merupakan seorang pembunuh. Ya, orang-orang yang ada di sana kini langsung setuju dan akan segera melakukan sesuatu terhadap sosok dari Zhou itu. Saat ini juga, sosok dari si Lin Ji mengatakan kepada Zhou, kau jangan berbohong pada kami tentang zombie. Jika kau dapat mengalahkan zombie, itu artinya kau punya kekuatan super. Kau benar-benar bullshit. Saat ini, orang-orang ramai untuk memboikot sosok dari Zhou itu. Namun tiba-tiba dihentikan oleh si Xia Bingbing. Xia Bingbing mencoba mendamaikan semuanya. Saat ini juga, mereka tidak dapat mengambil keputusan apapun. Karena pada saat yang bersamaan ini, Zhou telah menyelamatkan mereka semua dari keliaran penduduk desa. Para penduduk ini telah kehilangan akal sehat mereka dan menyerang para pasukan yang ada di kantor ini. Zhou pun kini mengatakan kepada Xia Bingbing terima kasih atas pembelaannya. Zhou juga menambahkan sangat sulit untuk membuktikan kepada orang-orang bodoh ini. Tapi aku akan membuktikan bahwa hal-hal ini adalah zombie. Aku akan juga mengatakan tentang keluarga-keluarga yang mungkin kehilangan. Dengan kondisi yang ada ini, orang-orang mulai berkata dan bergunjing. Mereka saat ini bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Zhou saat ini juga mengkode tentang perbuatan yang dilakukan oleh Lin Ji terhadap orang-orang yang hilang sebelumnya. Lin Ji mulai panik dengan kondisi ini. Dia tahu jika ini akan ketahuan, tentu harga dirinya akan benar-benar terprosot. Lin Ji kemudian kembali berkata dalam hatinya, ini sangat aneh. Zhou ini sepertinya tengah melakukan sesuatu. Tadi, dia mengumpulkan begitu banyak sumber daya dari kota, dan bahkan mengumpulkan bubuk mesiu. Dan bahkan juga, sesuatu yang sangat aneh terjadi malam ini. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Zhou ini? Kemudian, Zhou tengah mengatakan tentang keadaan hutan. Dia mengatakan jika pada saat ini, orang-orang kemungkinan telah berubah menjadi hal yang sama seperti yang ada di hadapan Zhou saat ini, di mana orang telah berubah menjadi zombie. Zhou kini tak ragu mengajak Lin Ji untuk pergi ke sana memeriksa ini semua. Di sini Lin Ji berkata kepada Zhou, sebenarnya dia tidak takut untuk pergi ke sana, tapi karena dia normal dan Zhou seorang pembunuh, dia sepertinya harus memikirkan ini terlebih dahulu. Dia juga kini mengajak para pasukannya untuk pergi ke sana sambil memeriksa itu semua. Para pasukan bersiap untuk melakukan hal itu. Dan tidak cuma mereka yang akan datang,
Saat ini, sosok dari si Xia Bingbing juga akan pergi ke sana. Rekan-rekan pada awalnya tidak setuju akan hal itu karena terlalu berbahaya. Namun Xia Bingbing mengatakan, jika saat ini urusan desa menjadi tugas mereka, karena mereka merupakan pejabat desa, mereka harus mengambil tindakan. Xia Bingbing melakukan semua ini karena dia sebelumnya sempat mendapatkan laporan tentang warga desa yang hilang yang belum ditemukan. Banyak orang khawatir akan keadaan mereka, namun mereka tidak pernah datang kembali hingga sekarang. Saat ini juga, sosok dari si petugas lainnya menyadari jika istrinya tidak ada kabar semenjak hari itu. Pria ini tanpa ragu akan juga pergi ke hutan untuk menyelidiki semua ini karena mereka tak bisa hanya tinggal di tempat ini dan tidak melakukan apapun. Ya, dengan kondisi yang ada, semua pejabat desa pun sepakat untuk pergi dan mereka pun akan bergegas menjalankan ini semua. Mereka sangat berharap jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Perjalanan mereka lakukan dan singkatnya tibalah mereka di tengah hutan itu. Saat ini, penelusuran mulai mereka dapatkan di tempat itu. Namun dari pandangan mereka sekilas, mereka tidak melihat apapun yang ada di tempat ini. Saat ini juga, Sohan berkata dalam hatinya jika dia tahu tempat inilah di kehidupan yang sebelumnya, gerombolan zombie pertama datang. Jadi, dia datang ke sini untuk menyelidiki ini semua dan membatasi pergerakan para zombie itu agar sumbernya tidak berkembang seperti di kehidupan yang dahulu. Sebelum situasi menjadi lebih buruk, Sohan harus mengakhiri ini semua. Dan lebih penting dari semua ini adalah Zohan harus mendapatkan kepercayaan dari Xia Bingbing itu. Kemudian Zohan mengatakan kepada semuanya, sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Kita akan lanjutkan perjalanan, cari dengan cermat. Dalam kondisi yang semacam ini, mereka semua benar-benar melakukan pergerakan dengan semaksimal mungkin. Pencarian terus mereka lakukan dengan senter-senter yang mereka pegang pada saat ini. Saat ini, Xia Bingbing pun menyadari jika hutan ini terlalu luas. Mereka tak bisa melihat apapun saat ini dan sulit untuk menemukannya. Kemudian, sosok dari si Zohan menemukan adanya jejak kaki di sekitaran tempat itu dan cabang yang patah serta noda darah. Dan tentu ini menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan di sekitaran tempat ini. Saat ini juga, Zohan berkata dalam hatinya, tipikal fenomena yang semacam ini pernah dia ketahui di kehidupan yang sebelumnya. Dan ini adalah hari pertama dari mutasi bencana. Jadi Zohan harus pergi menyelesaikan ini semua karena dia punya alasan kuat untuk melakukan semua ini. Zohan terus melangkah maju dan tiba di sebuah goa yang tampaknya sangat gelap. Ini terlalu berbahaya untuk semua orang masuk ke dalam sana. Jadi Zohan akan memeriksa ini sendirian. Di saat ini terjadi, Lin Ji pun mengatakan, Anda ingin pergi sendirian? Apakah ini tandanya kau ingin menghancurkan barang bukti dari pembunuhan yang kau lakukan? Sohan kini mulai terdiam dan hening suasana terjadi di tempat itu. Saat ini juga, Sohan langsung angkat bicara. Lin Ji, jika kamu tidak percaya, berhenti berbicara seperti pengecut itu. Jika kau tidak takut, masuklah bersamaku untuk melihat apa yang ada di dalam tempat itu untuk pergi memeriksa langsung itu semua. Dengan adanya statement dari sosoknya Zohan, membuat Lin Ji benar-benar panik seketika. Tubuhnya seakan-akan mendapati peringatan jika Zohan ini adalah orang yang berbahaya dan mengeluarkan niat membunuh yang begitu kuat. Meski demikian, Lin Ji pun tahu jika ini sangat menarik sekali. Tidak lama kemudian, Zohan menyadari adanya sebuah pergerakan di arah dalam goa. Dia kini melihat dengan maksimal jika ada seorang gadis yang kini langsung menyerang ke arah dirinya yang wujudnya sudah tidak seperti manusia lagi. Ternyata wanita ini merupakan istri dari pejabat desa yang ada di tempat itu. Dia kini mengatakan, Asin, ini benar-benar kamu. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat khawatir tentang keadaanmu. Dia mendekat ke arah wanita itu. Saat ini Zohan benar-benar berteriak dengan kencang, jangan menyentuh dirinya itu. Namun, pejabat desa tidak menghiraukan dan dia pun kini semakin mendekat. Di saat demikian, gigitan akan dilakukan oleh wanita itu namun untungnya berhasil dicegah oleh Zohan. Dalam kondisi yang semacam ini, pejabat desa masih bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Zohan di sini mencoba menjelaskan jika Asin bukan seperti yang dulu lagi. Dia telah berubah menjadi zombie dan Zohan langsung membunuhnya begitu saja di tempat itu di depan mata si pejabat desa.
Pejabat desa benar-benar terdiam di sana. Dia tak menyangka ini akan terjadi. Dia menganggap jika pada saat ini Zohan telah membunuh istrinya itu. Dia sangat murka dan geram dengan kondisi yang ada ini, karena Zohan merupakan pembunuh bagi dirinya. Zohan harus membayar ini semua atas tindakan yang dilakukannya itu. Saat ini pejabat desa yang bernama Huang Tao itu sangat kesal dan langsung mencoba untuk menyerang sosok dari Zohan di tempat itu. Namun serangan yang semacam itu jelas mudah bagi Zohan. Zohan langsung menjatuhkannya begitu saja. Dalam kejatuhannya itu Huang Tao meratapi kesedihannya. Saat ini Zohan mengatakan, "Tidak peduli bagaimana perasaanmu sekarang, kau tidak akan dapat mengubah fakta bahwa asinmu telah menjadi zombie, jadi aku membunuhnya. Jika kita menginginkan kehidupan terus berlanjut, maka kita harus hiraukan ini semua dan kesampingkan tentang perasaan itu, karena mereka telah menjadi zombie sepenuhnya." Meski mendengar hal itu, tetap saja Huang Tao tidak percaya. Dia menduga jika Zohao saat ini tengah melakukan omong kosong. Asin itu adalah kekasih dan istri tercintanya. Di sini juga dengan tegas Huang Tao menegaskan, "Jika nanti saya membunuh anggota keluargamu, apakah kau masih dapat untuk tenang?" Dan saat ini Zohao pun terdiam. Dia teringat akan kisah pahit di kehidupan yang sebelumnya, di mana seluruh keluarganya binasa. Zohao pun kini sangat murka, tidak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Dia kini langsung mencekik Huang Tao begitu saja dan memberikan efek ketakutan pada Huang Tao itu. Zohao di sini menegaskan, "Aku sangat tak menyangka kau orang yang tidak tahu terima kasih. Padahal telah 2 kali aku menyelamatkanmu, tapi ini caramu membalasku. Jangan pernah sentuh keluargaku. Jika kau lakukan itu, maka aku tak segan-segan untuk membunuhmu." Dalam kondisi yang semacam ini, Xia Bingbing dan pejabat desa lainnya mencoba untuk menenangkan hal ini, sementara Lin Ji pun kini puas seperti yang diharapkan dari Zohao si pembunuh. Tapi saat kemudian tiba-tiba datang pria lain yang menyambut ini semua dan mencoba menghentikan pergerakan dari Zohao itu. Tak terduga ini merupakan kakak Zohao. Kakak mencoba untuk mendiamkan dan menenangkan Zohao di sana. Karena Zohao tidak ingin mendengarkan, si kakak langsung saja untuk membenturkan kepala mereka sehingga peraduan terjadi di tempat itu dan keduanya pun terjatuh seketika. Dalam kejatuhan yang semacam itu, Zohao akhirnya menyadari jika kakaknya telah datang. Zohao pun kini mulai sadar dan si kakak sangat senang dengan kondisi ini. Kini juga Zohao menanyakan kenapa kakaknya datang ke tempat ini. Zhou di sana mengatakan jika ini terjadi sebab dia tahu Zohao telah keluar terlalu lama, jadi dia panik dan dia khawatir dan dia terpaksa untuk pergi keluar untuk menelusuri ini semua. Dan dengan segala yang terjadi ini, Huang Tao pun sangat bersedih. Dia tahu ini adalah kesalahan dan kehilafannya. Dia minta maaf kepada Zohao itu. Dia hanya merasa terpuruk akibat mengetahui kenyataan ini. Saat ini, Zhou menyuruh Huang Tao untuk berdiri dengan tegar lagi. Zhou di sini mengatakan jika Zohao sebelumnya melakukan tindakan yang benar demi menyelamatkan kehidupan orang. Dia juga mengerti perasaan Huang Tao yang kehilangan seseorang. Jadi tidak ada yang salah atas semua hal ini. Mereka hanya perlu untuk menghadapi kenyataan dan lihat apa yang terjadi di hadapan mata mereka. Huang Tao juga saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat, jadi harus tetap tegar melanjutkan kehidupan. Huang Tao pun kini langsung menjabat tangan itu dan berusaha untuk kembali bangkit dari keterpurukannya. Dengan kondisi yang semacam ini membuat Zohao menyadari jika kakak laki-lakinya itu berbeda dengan sifat dirinya itu. Si kakak laki-laki dapat untuk menjaga setiap emosi seseorang. Dari dulu, personality di antara kakak beradik ini tampaknya berbeda. Si kakak sangat populer di kawasan, sedangkan Zohao tidak punya teman satupun. Itulah yang terjadi. Kakak selalu mencoba membimbing Zohao baik melalui tindakan ataupun melalui emosi. Dan saat ini Zohao benar-benar berjanji jika dia akan melindungi semua anggota keluarganya termasuk kakaknya itu. Tidak lama kemudian terdengar permintaan tolong dari dalam goa itu, sehingga Xia Bingbing menyangka jika itu merupakan seorang. Zohao mencoba menghentikan itu karena ini terlalu berbahaya. Zohao tahu jika ini sangat aneh sekali.
Suaranya terdengar samar-samar seperti orang meminta tolong, tapi itu belum pasti. Dalam kondisi yang semacam ini, anak-anak buah dari Linji menyangka jika itu merupakan suara gadis. Namun, Linji pun tidak mau mengambil resiko. Tapi salah seorang anak buah kekar di sana mengatakan kepada Linji jika dia yang akan pergi menyelesaikan ini semua. Dia akan membuktikan bahwa itu semua adalah omong kosong. Si pria kekar pun kini masuk begitu saja secara pedenya. Tapi ketika masuk ke dalam hanya senter yang kembali. Semua orang pun kaget dengan hal ini. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di dalam tempat itu. Dan seketika tak lama kemudian tubuh dari pria kekar kini keluar, tapi hanya tersisa sebagian saja. Tak disangka, gerombolan zombie benar-benar telah menyertai tempat itu. Gerombolan zombie ini benar-benar sangat menakutkan sekali, terlihat begitu banyak pasukan di belakangnya. Dan dengan kondisi yang ada ini, semuanya pun mulai panik dengan apa yang mereka lihat. Mereka benar-benar tak menduga ini akan terjadi. Saat ini para pasukan zombie benar-benar langsung menyerang para pasukan manusia di tempat itu. Hal ini pun membuat Zohao tampak sangat khawatir. Ini lebih banyak dari apa yang dia perkirakan. Bahkan jika dia mungkin dapat melarikan diri, dia tak mampu untuk menyelamatkan yang lainnya. Kini Zohao pun mencoba untuk tetap tenang dengan kondisi yang ada. Tak disangka kakaknya langsung mengambil tindakan menghadapi para zombie itu. Zohao di sana mengatakan, "Kau jangan mencoba bertindak keren sendirian. Aku juga pandai untuk bela diri. Jadi aku akan mengawasimu dan bertarung denganmu pada saat ini." Zohao di sini bertanya-tanya apakah makhluk ini punya titik lemah. Dan tak disangka Zohao langsung mengatakan jika titik lemah mereka pada bagian otak dan juga sinar matahari secara langsung. Dengan mengetahui semua itu, membuat mereka berdua akan menangani ini semua. Dan mereka benar-benar melakukan tindakan mereka di tempat itu. Pertarungan terjadi di sana. Serangan demi serangan mereka lakukan begitu saja, membunuh satu persatu zombie yang mencoba untuk mendekat. Pergerakan apik mereka lakukan, namun mereka sadar jika zombie ini masih terlalu banyak. Jadi mereka kini menyuruh orang-orang lainnya untuk terus berdiri dengan tegar dan jangan sampai tergigit. Singkatnya, mereka semua berhasil untuk menyingkirkan para zombie itu. Dan dalam kondisi yang semacam ini, Huang Tao pun tahu jika ini sangat melelahkan bagi mereka. Ini benar-benar hal yang paling sulit mereka lakukan seumur hidup mereka, menghadapi para pasukan zombie ini. Para pejabat desa juga menyadari jika kakak beradik itu sangat kuat sekali, lebih kuat dari profesional fighter. Saat ini juga, Zohao dan juga Zhou benar-benar melakukan perlindungan dengan baik. Zhou bertanya kepada Zohao, sejak kapan kau menjadi begitu kuat? Kini Zohao mengatakan jika dia mempelajari teknik demi teknik yang diajarkan oleh kakaknya selama ini. Saat ini, Zohao juga mengatakan kepada Xia Bingbing untuk jangan takut. Namun, karena reaksi yang ditunjukkan oleh Zohao sedikit membuat Xia Bingbing terkejut. Meski demikian, Xia Bingbing berterima kasih kepada mereka berdua ini. Saat ini Zohao mengatakan kepada Xia Bingbing, sebenarnya kau hanya perlu berterima kasih kepada Zohao yang telah melindungimu itu. Ya, Zohao kini berlalu pergi untuk memeriksa yang lainnya. Dalam keadaan yang semacam ini juga tak disangka banyak anggota dari Linji telah tergigit oleh zombie-zombie itu. Dia tak mau menjadi seperti mereka. Namun sayangnya reaksi dari virus itu benar-benar cepat untuk menyebar di sana. Jadi mereka semua yang terkena gigitan kini telah terkena infeksi itu. Dalam kondisi yang semacam ini, Linji malah bersembunyi di balik pohon. Dia takut dengan semua ini. Di saat ini terjadi, datanglah Zohao di sana. Linji, kau beruntung tidak terinfeksi. Tapi kau hanya bersembunyi di tempat ini. Kau benar-benar pengecut, bukan seperti Bos Lin yang ku kenali. Dalam kondisi yang semacam ini, Linji benar-benar merasa tertekan batinnya itu. Dia berharap suatu saat nanti dia dapat membunuh si Zohao ini. Sesaat setelah itu, mereka pun mengetahui jika pada saat ini mereka masih belum menemukan si sekretaris desa yang mereka kenali. Dan tiba-tiba mereka mendengarkan suara lagi dari dalam goa itu. Dengan situasi yang ada, membuat Xia Bingbing tahu jika ini merupakan suara yang khas dari sekretaris desa mereka, dan sepertinya itu memang benar. Zohao di sini akan mengeceknya terlebih dahulu.
Zhou juga tahu jika ini sangat berbahaya, jadi harus diselidiki secara perlahan-lahan. Saat ini Zhou mengatakan kepada semua pejabat desa di sana untuk kembali terlebih dahulu. Xia Bingbing mencoba membantahi itu. Namun, Zhou kini mengatakan sangat berbahaya untuk menyelamatkan orang dari zombie yang semacam ini. Kalian mungkin tidak akan banyak membantu dan itu akan menjadi sebuah beban. Yang kalian wajib lakukan saat ini adalah kembali dan melakukan hal-hal yang perlu kalian lakukan. Kami akan menyelesaikan ini semua. Ya, semuanya pun mengerti dan sepakat akan hal itu. Mereka sadar para penduduk desa lainnya masih butuh akan jasa mereka. Mereka bertiga pun kini akan segera untuk balik dan pergi secara perlahan-lahan. Di saat ini terjadi, Zhou dan Zhou mulai masuk. Dia tahu saat ini dia tidak akan membiarkan banyak orang mati. Zhou berharap dia bisa menjadi orang yang mengatasi sumber gerombolan zombie ini yang menyebar, jadi itu dapat untuk diatasi sebelum kekacauan benar-benar melanda. Zhou juga saat ini sangat yakin jika dia akan membersihkan desa tempat tinggal Xia Bingbing ini agar tidak ada lagi virus zombie yang menyebar. Kemudian mereka berdua benar-benar masuk ke dalam tempat ini. Di dalam perjalanan mereka masih tak yakin jika mereka akan benar-benar dapat menyelamatkan desa ini. Saat ini juga Zhou sangat terkejut ketika mengetahui perkataan dari Zhou yang dimana suara tadi sepertinya bukan dari seseorang, tapi dari sesuatu. Saat ini mereka benar-benar akan segera untuk menyelesaikan ini sebaik mungkin karena sejatinya mereka tidak ingin menyakiti hati Xia Bingbing, sebab Xia Bingbing sangat ingin menjadi pejabat desa di sini karena dia ingin menyesuaikan kehidupan di tempat ini. Dia sangat peduli akan kehidupan manusia. Tidak lama kemudian mereka berdua menemukan sesuatu yang sangat tidak terduga yang mengejutkan mereka berdua. Tak disangka zombie itu telah terbolong di bagian tengahnya. Mereka bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi ini. Dan dengan penemuan ini membuat Zhou serta Zhou benar-benar sangat terkejut, tidak menyangka. Ini berbeda dari sebelumnya. Zombie ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Lubang yang didapatkan ini sepertinya diserang oleh seorang. Mereka bertanya dan bingung apakah ini sekretaris desa. Namun saat kemudian ada lagi yang meminta tolong dan tak disangka dia sangat kelaparan di tempat itu. Zombie inilah si zombie pemangsa yang tengah melakukan ini semua. Ini merupakan si zombie mutan. Yah, Zhou benar-benar akan diserang di tempat itu. Zhou pun kini terkena pukulan yang sangat telak sekali, terpukul mundur jauh ke belakang. Dalam kondisi yang semacam ini, untungnya Zhou bergegas mengaktifkan senter dan memberikan penerangan pada sosok si zombie mutan itu. Cahaya efektif menghadapi ini semua. Dalam kondisi yang semacam ini, Zhou bergegas mengajak kakaknya untuk pergi mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Singkatnya mereka berdua berhasil untuk keluar dengan selamat. Zhou bertanya-tanya tentang zombie apa itu. Kini Zhou menanyakan jika itu kemungkinan zombie mutan bermutasi level pertama. Zhou bingung dengan mutasi itu. Dan saat kemudian, para kelawar juga keluar dari dalam goa itu yang dimana jumlahnya sangat banyak bertebaran di langit-langit. Dalam kondisi yang semacam ini tak diduga si zombie mutan juga kini telah keluar. Kedua orang itu pun kini sangat terkejut dengan adanya hal ini. Si zombie mutan benar-benar sangat cepat dalam melakukan penyerangan dan kini si kakak pun terjatuh seketika akibat diserang oleh zombie itu. Tidak tanggung-tanggung senter pun kini hancur seketika. Dan dalam keadaan yang semacam ini Zhou bergegas untuk membantu menyelamatkan kakaknya itu. Dia memegang zombie mutan itu berusaha untuk mengganggu zombie mutan dalam menghadapi kakaknya. Namun sayangnya si kakak pun terkena gigitan dari zombie mutan itu di bagian tangannya. Zhou benar-benar panik dengan keadaan ini. Dia terus mencoba untuk mencegah ini terjadi. Namun dia tahu jika makhluk ini sangat kuat sekali. Dia berharap jika ada cahaya yang kuat, ini mungkin dapat untuk diatasi sementara. Tiba-tiba, sebuah mobil pun ada di sana dan memberikan penerangan yang sangat kuat sekali. Dan tak diduga itu adalah Xia Bingbing. Xia Bingbing kini tak segan langsung saja menabraki zombie mutan itu. Dalam keadaan yang semacam ini, zombie mutan pun terkena serangan yang sangat telak sekali.
Zombie mutan kini kehilangan fokusnya dan lalu kemudian saudari Zuhao bergegas membunuh dengan menggunakan pisau tepat di bagian otak dari zombie mutan itu. Zombie mutan kini berhasil binasa seketika. Zuhao berhasil melakukan ini. Namun pada saat ini juga Zuhao menyadari akan satu hal di mana kakaknya kini telah terjadi sesuatu. Xia Bingbing pada saat ini juga menyadari jika si makhluk mutan ini merupakan sekretaris desa yang dicari-cari. Saat kemudian juga Xia Bingbing dikagetkan dengan suatu di mana kakak dari Zuhao kini mengatakan kepada Zuhao, "Zuhao, berjanjilah padaku untuk menjaga keluarga kita atas nama aku." Dengan segala yang terjadi membuat Zuhao benar-benar sangat tak percaya dengan apa yang dia lihat ini. Kakaknya telah terkena infeksi dari zombie itu. Zuhao kembali berkata dalam hatinya, Mengapa ini terjadi lagi? Aku punya waktu dan aku mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali. Tapi bahkan aku tak mampu melindungi saudara laki-lakiku lagi." Zuhao sangat kecewa di tempat ini. Dia sangat kesal dengan spesies mutan itu. Zuhao kini langsung mencabik-cabik tubuh dari zombie mutan itu dengan sangat liarnya sekali. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Zuhao mengatakan kepada Zuhao, "Apa yang kau lakukan itu, hentikan juga. Itu tidak ada gunanya lagi." Semuanya pun mencoba untuk menenangkan Zuhao di tempat itu, namun Zuhao tetap pada pendiriannya. Zuhao ternyata melakukan semua ini bukan tanpa alasan. Dia mencabik-cabik tubuh dari zombie untuk menemukan sesuatu, yaitu untuk menemukan kristal di bagian belakang kepala zombie itu. Ya, dengan kondisi ini, Zuhao juga mengatakan kepada kakaknya, "Anda masih belum punya gejala apapun, jadi Anda masih punya kesempatan. Ini adalah kristal zombie. Jika kamu memakannya sekarang, kau punya kesempatan untuk berkembang menjadi expert dan menjadi kebal terhadap zombie virus. Namun, punya kemungkinan lainnya, yaitu Anda mungkin saja menjadi monster seperti yang Anda lihat tadi, yaitu si zombie mutan." Kemudian tanpa pikir panjang si kakak bergegas untuk menyantap itu begitu saja, langsung memakannya seketika. Zuhao mengatakan kepada Zuhao, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan sesuatu yang terjadi pada tubuhku nanti?" Zuhao mengatakan, "Jika dalam 2 hari hasilnya akan terlihat." Kini Zuhao masuk ke dalam gua sambil mengatakan kepada Zuhao, "Jika aku tak keluar dari lubang dalam 2 hari, Anda harus menutupinya. Tapi jika aku menjadi expert nanti, jangan cemburu dan iri padaku." Zuhao terdiam akan hal itu, dia tersenyum, seakan-akan punya harapan jika kakaknya akan normal kembali. Dia akan menunggu kakaknya itu. Di tengah keadaan yang semacam ini, tanpa diduga ada sosok lain yang tengah berada di sekitaran tempat itu, dan itu tak lain dan tak bukan adalah Linji. Linji mengetahui akan semua hal yang dikatakan oleh Zuhao sebelumnya. Dia kini mengatakan, "Ternyata seperti itu. Jika itu benar-benar adanya, aku akan membantu Zuhao itu menyelesaikan apa yang dia buat. Sepertinya niat buruk akan dilakukan oleh si Linji ini." Waktu pun kian berlalu dan kemudian kita pun dipeliharkan dengan keadaan di kediaman Zuhao. Di sana adiknya langsung menunjukkan kepada Zuhao jika dia tengah menggunakan baju berpakaian besi. Meski mengetahui hal itu, Zuhao tampaknya sedikit tidak tertarik. Bagi Zuhao, ini lebih mirip seperti pakaian orang aneh. Di sana adiknya mengatakan kepada Zuhao, "Bukankah Anda mengatakan bahwa seluruh keluarga harus lebih aman? Aku baru saja mendapatkan baju besi yang luar biasa ini." Namun sayangnya, sosok dari Zuhao kemudian langsung menjatuhkan adiknya begitu saja. Dia juga mengatakan kepada adiknya, "Lihatlah, kau hanya dapat berguling jika aku menjatuhkanmu seperti itu." Tidak lama kemudian adiknya terus dijatuhkan hingga ke halaman rumah. Di sana Zuhao juga tengah menyaksikan jika ayahnya tengah mempersiapkan tempat yang benar-benar matang. Mereka mempersiapkan halaman ini dengan tembok yang begitu luar biasanya. Di sini juga ayah mengatakan sesuatu kepada Zuhao. "Untungnya kau telah terbangun. Dari mana kau mendapatkan banyak bubuk mesiu seperti ini? Aku ingin memainkannya beberapa kotak. Bisakah kau memberikannya kepadaku?" Kini Zuhao mengatakan jika ini sebenarnya bukan mainan. Namun, si ayah tetap tidak memperdulikan hal itu dan dia bergegas untuk meminta 1 kotak saja. Kemudian Shen Yuan juga menyaksikan ibunya tengah melakukan sesuatu persiapan yang cukup matang juga. Saat ini, Zuhao menanyakan kepada ibunya apakah sarapan tersisa. Kini, ibu mengatakan kepada Zuhao jika dia tidak punya waktu melakukan itu, jadi Zuhao
harus melakukan itu sendiri. Saat kemudian, Zhou pun berencana untuk pergi keluar, namun dia tanpa diduga bertemu dengan sosoknya Xia Bingbing. Zhou bertanya kepada si Xia Bingbing apa yang kau lakukan di tempat ini. Xia Bingbing terdiam, kesulitan mengatakan apa yang dia mau. Namun, dia kemudian langsung mengatakan kepada Zhou jika dia perlu bantuan. Kini juga si ibu pun datang ke sana dan menyeru Bingbing untuk masuk terlebih dahulu. Kini Xia Bingbing mengatakan kepada si ibu, maaf pengganggu, aku datang ke sini untuk meminta bantuan dari Zhou. Desa kami saat ini harus segera diperkuat pertahanannya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Namun, setelah saya menghubungi daerah kantor polisi tadi malam, namun sayangnya itu tidak dapat kabar sama sekali, bahkan sinyalnya pun hilang pagi ini. Dengan mengetahui hal ini, membuat Zhou berkata dalam hatinya, benar-benar tidak ada sinyal. Ini aneh. Sesuatu seperti ini tidak terjadi di kehidupan yang sebelumnya. Xia Bingbing kemudian kembali menambahkan, ini sangat tidak normal. Aku khawatir itu dengan kurangnya informasi akan menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan semua hal yang dibutuhkan. Kedatangan Xia Bingbing sini adalah untuk mengajak Zhou pergi keluar, pergi ke kabupaten untuk melihat apakah dapat menghubungi dunia luar. Keduanya pun kini terdiam dan si ibu juga kini terdiam. Zhou tidak dapat mengambil keputusan untuk saat ini. Namun lagi dan lagi Xia Bingbing mengatakan, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi pada kakak laki-lakimu kemarin. Dan sekarang aku malah memintamu untuk pergi lagi bersamaku. Aku meminta maaf, tapi aku tidak tahu tentang siapa orang yang dapat membantuku. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Aku harus pergi ke sana dan ini adalah tugas dari desaku harus kulakukan. Untuk misi ini, aku rela melakukan apapun dan rela dibenci, dimarahi oleh kamu. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Saat ini, si ibu langsung mengatakan kepada Xia Bingbing, baiklah, tidak ada lagi tentang ini semua. Kemarin putraku yang paling tua itu melakukan hal bodoh. Jadi kembalilah. Xia Bingbing cukup terkejut mendengar pernyataan dari si ibu itu. Kali ini juga, si ibu mengatakan kepada Xia Bingbing jika sebenarnya masalah ini tidak terkait dengan Xia Bingbing. Itu keputusan dari si Zhou, kakak dari Zhou ini. Dan untuk mengizinkan Zhou, si ibu harus berbincang dengan Zhou terlebih dahulu. Perbincangan dilakukan oleh mereka berdua. Saat ini, si ibu mengatakan kepada Zhou, jangan khawatir tentang keadaan orang tuamu. Orang tua sejatinya harus melindungi anak-anaknya dari hal yang berbahaya dan tidak ingin menjadi beban. Saat ini kau telah dewasa, kau bisa melakukan apapun. Si ibu juga memberikan sesuatu kepada Zhou di sana yang ternyata itu merupakan sebuah pedang. Pedang ini telah dirawat dengan sangat baik dan Zhou harus balik ketika misinya telah selesai nanti. Zhou pun kini menerima ini semua. Si ibu juga mengatakan kepada Zhou, silakan pergi dan lakukan sesukamu kembali dengan utuh. Xia Bingbing dan Zhou memahami akan ini semua, dan mereka pun berjanji akan pulang secepatnya setelah itu selesai nanti. Si ibu pun kini mengatakan jika kedua orang ini tampaknya seperti pasangan yang sempurna. Sementara itu kita pun diperlihatkan dengan keadaan dari Zhou yang mana pada saat yang bersamaan dia mendengar adanya kedatangan orang di sekitaran gua tempatnya itu. Zhou kini mengira jika ini adalah Zhou, namun dia tahu ini tidak bagus. Sekarang bukan waktu yang tepat bagi Zhou untuk datang ke tempat ini. Tapi saat kemudian juga Zhou menyadari akan satu hal, di mana ada bensin yang tersebar di sekitaran tempat ini yang dilakukan oleh seseorang. Dengan mengetahui hal ini, Zhou sedikit khawatir. Benar saja, ledakan yang sangat keras pun kemudian terjadi di tempat itu. Kita kembali diperlihatkan dengan Zhou dan juga Xia Bingbing. Ketika dalam perjalanan, Xia Bingbing terus saja bernyanyi. Saat ini, Xia Bingbing pun minta maaf kepada sosoknya Zhou karena dia gugup dan dia harus bernyanyi jika tengah dalam kondisi yang tidak baik. Saat ini juga, Zhou menyadari jika gadis ini tampaknya ketakutan setengah mati, namun dia tetap ingin menjalankan tugasnya. Zhou juga menyadari jika dulu Xia Bingbing merupakan orang yang sangat tepat yang dia ketahui di kehidupan yang sebelumnya.
Dalam hidup ini, ada banyak kemungkinan. Mungkin cepat atau lambat, sosok dari si Xia Bingbing akan mendapatkan kemampuan yang sama dan siap berhadapan dengan para zombie itu. Sohao tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Xia Bingbing. Kemudian Sohao mengatakan kepada Xia Bingbing, sehingga Xia Bingbing langsung mendengarkan itu. Sohao mengatakan, kau bisa datang dan tinggal bersamaku di masa depan. Dengan mendengar hal ini, sontak membuat Xia Bingbing kaget. Dia mengatakan kepada Sohao, kenapa kau mau aku datang ke rumahmu? Sohao pun kini sedikit bingung untuk mencari alasannya. Jika Sohao memberitahu bahwa si Xia Bingbing terbangun dengan kekuatan gaib di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan percaya. Lebih baik, Sohao mengatakan alasan lain. Sohao mengatakan kepada Xia Bingbing jika dia sangat membutuhkan Xia Bingbing di sampingnya dan tidak ingin membiarkan apapun terjadi pada Xia Bingbing. Sontak hal ini membuat Xia Bingbing pun terpesona dengan kata-kata dari Sohao itu. Dan saat kemudian mereka berdua dikagetkan dengan satu hal, di mana ternyata jalan yang mereka lintasi kini terhalang begitu saja dengan sesuatu yang sangat tidak terduga. Dengan adanya halangan ini, mereka benar-benar tidak dapat melewati ini semua. Sohao pun kemudian berkata dalam hatinya, di kehidupanku yang sebelumnya jalan ini terbuka. Sepertinya bukan hanya waktu yang telah berubah, tapi ini semua telah berubah. Jika jalan menuju kota tidak dapat diakses, akan sulit untuk memasok persediaan di masa depan. Dan dengan kejadian ini, mereka berdua harus segera untuk kembali dan memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dalam perjalanan, Sohao terus berkata dalam hatinya, persediaan di rumah akan bertahan selama 1 tahun, dan tentu itu masih belum cukup. Bukan cuma itu, tidak ada sinyal dan tidak ada akses jalan. Aku punya firasat buruk tentang semua ini. Benar saja, saat kemudian tanpa diduga, ban mereka pun malah bocor karena seorang telah memasang jebakan di lintasan mereka itu. Akibat adanya hal ini, mobil mereka oleng dan mereka pun mengalami sebuah kecelakaan. Untungnya, sosok dari si Sohao berhasil mengendalikan kecelakaan itu sehingga tidak parah. Sohao pun kini tahu jika adanya perangkap di tempat ini. Dan tidak cuma itu, Sohao pun mengetahui jika sepertinya ada seorang yang iseng dengan mereka ini. Benar saja, tidak lama kemudian muncullah sosok dari Linji yang mengatakan kepada Sohao, Anda memang benar, Anda punya potensi. Aku cukup iri dengan keberuntunganmu. Kali ini Sohao mengatakan kepada Linji apa yang kau inginkan. Sohao kemudian mengatakan, apa mauku? Jadi harus kuterangkan terlebih dahulu. Kau telah membuat saudaraku banyak meninggal di saat malam itu. Aku harus membalaskan dendam mereka. Sohao pun yang mendengar ini berkata, balas dendam untukku, tidak ada hubungannya. Jika kau memang seorang pemberani dan tidak kenal takut, mengapa kau tidak menghabisi zombie-zombie itu? Sohao menambahkan, namun dengan penampilanmu tadi malam, aku pikir kau tak mungkin berani melakukannya. Dengan adanya hal ini membuat Linji semakin kesal dan mencoba untuk melakukan penembakan di sana. Saat ini, Sohao tidak takut sama sekali. Meski demikian, Linji pun kini bergegas melakukan penembakan tapi tidak diarahkan ke Sohao. Diarahkan ke kaki dari sosoknya Xia Bingbing. Xia Bingbing terluka di tempat itu. Dan tentunya hal ini membuat Sohao sangat kesal sekali. Dia marah sejadi-jadinya. Namun Linji tidak peduli akan hal itu. Linji kini menegaskan kepada Sohao, ketika berhadapan dengan orang-orang sepertimu, aku harus melakukannya dengan orang-orang yang berada di sekitaranmu terlebih dahulu. Linji kini juga menambahkan perkataannya, ada hal lain yang ingin aku sampaikan kepadamu. Aku melihat sebuah percakapanmu terakhir kali ketika malam itu jika saudaramu telah terkena infeksi. Aku tahu kau tidak akan bisa melakukannya, jadi aku membantumu. Aku telah meledakkan goa tempat kediaman kakakmu itu. Dengan mengetahui hal ini membuat sosok dari Sohao benar-benar tidak percaya. Linji benar-benar kejam sekali. Sohao sangat murka di tempat itu dan langsung menyerangnya sosok dari Linji begitu saja. Serangan itu pun akan segera dilontarkan oleh Sohao, namun Linji tidak takut sama sekali. Linji bersiap dengan penembakannya, tapi secara tidak diduga ada serigala yang sangat besar yang ada di samping Linji itu yang langsung menyerang Linji begitu saja. Kini Linji terluka dengan sangat parah di bagian tangannya hingga tangannya terputus seketika. Serigala langsung memakan itu begitu saja. Dengan mengetahui apa yang ada ini, membuat Sohao tahu jika ini merupakan zombie serigala tingkat kedua. Sementara itu kita kembali diperlihatkan dengan keadaan di rumah yang mana saat ini Yining sangat khawatir dengan keadaan kakak dan Xia Bingbing
yang belum juga pulang. Kemudian, Yining pun kedatangan sosok dari Huang dan Paman Niu. Mereka mencoba mengatakan sesuatu kepada Yining. Mereka mengatakan kepada Yining, lihatlah di bukit sebelah sana. Yining bergegas untuk memeriksa itu dengan ponselnya dan melakukan penzooman sehingga dia mengetahui bahwa sesuatu yang sangat liar sudah mulai berdatangan. Saat ini, Linji dalam ketidakberdayaan. Dia berkata dalam hatinya, sialan, apa aku akan segera mati? Saat ini, serigala benar-benar sangat memangsa siapapun yang ada di sekitarnya. Dalam kondisi yang semacam ini juga, sosok dari Zhou Hao mulai menatap ke arah serigala itu, yang tampaknya juga punya mata yang sangat merah. Pertarungan kemudian terjadi di antara mereka berdua. Zhou Hao saat ini mencoba untuk menyerang ke titik koordinat yang telah ditentukan. Meski mendapatkan serangan yang telak semacam itu, serigala mencoba untuk memberontak. Namun sayangnya, serangan tebasan dari Zhou Hao sedikit membuatnya terluka parah. Hal ini membuat serigala terjatuh seketika. Setelah menjatuhkan serigala itu, Zhou Hao mulai berkata dalam hatinya, untungnya, saat ini sudah senja, dan serigala zombie tidak cukup kuat untuk bertarung lagi. Jika nanti sudah waktunya malam, tidak diragukan lagi, aku bakalan mati dengan Xia Bingbing di tempat ini. Maka dari itu, aku harus segera membunuhnya sebelum matahari terbenam. Saat kemudian, Zhou Hao menyadari adanya teriakan lagi dari zombie yang ada di sekitaran. Tak terduga, ini merupakan gelombang zombie yang ternyata ada lagi. Dan dengan kejadian ini membuat Zhou Hao bertanya-tanya kenapa ini dapat terjadi. Bukankah si petugas desa kemarin yang terakhir zombie yang menjadi sumbernya telah dihabisi? Tapi kenapa masih ada zombie yang datang menyerang? Ini membuktikan bahwa sumbernya tidak lagi seorang petugas desa itu, tapi binatang yaitu kelelawar. Saat ini juga, ketika Zhou Hao tidak fokus, serigala kini ada di belakangnya, memberikan serangan yang sangat telak sekali. Zhou Hao pun kini terluka parah akibat serangan itu. Saat ini, Zhou Hao juga menyadari akan satu hal, di mana serigala ini punya kemampuan untuk beregenerasi. Luka tadi kini telah mulai pulih. Saat ini, Zhou Hao akan dimangsa oleh serigala itu melalui mulutnya. Dan sementara itu, di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan kehancuran disebabkan oleh Linji sebelumnya, di mana dia meledakkan gua tempat kakaknya si Zhou Hao. Tapi, seketika ledakan besar terjadi di tempat itu, Zhou Hao ternyata mampu untuk bangkit dari semua keterpurukan. Kita kembali diperlihatkan dengan Zhou Hao dan juga Xia Bingbing. Xia Bingbing sangat ketakutan karena Zhou Hao dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dia kini berada dalam mulut serigala itu. Kali ini juga serigala tidak mau melepaskan si Zhou Hao itu. Namun, reaksi api yang tidak terduga keluar dari dalam tubuhnya Zhou Hao itu, menandakan fluktuasi energi pada tubuhnya. Perasaan ini membuat Zhou Hao semakin bertambah kuat. Sebuah serangan telak dikeluarkan oleh Zhou Hao di tempat itu, sehingga membuat serigala kembali mendapatkan kelukaan. Zhou Hao tidak berhenti sampai di sana. Serangan lagi dan lagi dia keluarkan. Kali ini, Zhou Hao benar-benar memporak-porandakan serigala itu dengan sejadi-jadinya. Saat ini, Xia Bingbing hanya bisa menatap itu dengan kecemasannya. Dia takjub, sekaligus terkesima dengan apa yang dilakukan oleh sosok dari Zhou Hao ini. Zhou Hao menghancurkan serigala itu berkeping-keping. Zhou Hao menjadi sosok yang sangat berbeda sekali. Namun dia masih tetap dapat mengendalikan kemampuannya itu. Dan dengan segala kondisi ini, Xia Bingbing sangat merasa bersyukur karena Zhou Hao tidak jadi dimangsa oleh serigala itu. Di sini juga Xia Bingbing mengatakan, meski demikian kau sedikit berlebihan, tapi mengapa aku tidak terkejut sama sekali? Saat ini terjadi juga, Zhou Hao mengatakan jika dia sebenarnya tidak tahu pasti kenapa dia bisa menjadi sangat kuat seperti ini, kekuatannya tiba-tiba meroket. Zhou Hao berkata dalam hatinya, apakah ini karena aku telah membangkitkan kekuatan psikisku? Namun di kehidupan yang sebelumnya, belum pernah mendengar tentang ini, tentang ketergantungan pada inti kristal dan membangkitkan kemampuan psikis. Dan saat ini mereka tidak punya waktu lagi. Mereka harus segera mencari tempat yang aman, karena gelombang zombie yang sebanyak ini tidak mampu dapat mereka hadapi. Apalagi Zhou Hao tengah membawa Xia Bingbing. Terpaksa, mereka berdua pun kini langsung melaju dengan kecepatan penuh menghindari buruan zombie yang sangat mengerikan itu. Saat ini Xia Bingbing digendong oleh Zhou Hao itu. Zhou Hao melangkah dengan penuh kecepatannya. Zhou Hao terus melakukan ini semua dengan sangat baik sekali,
bahkan lompatannya hampir setara dengan bulan yang ada di malam hari. Saat ini Zohao menyadari desa ini sudah menjadi tabiat dan habitat dari zombie-zombie ini. Zohao menyadari jika desa dari sosoknya Xia Bingbing sudah tidak aman lagi. Tidak lama kemudian, meski mereka telah melampaui desa itu, namun di jalanan, ternyata gerombolan zombie juga sudah berdatangan. Suhao cukup risau dengan keadaan ini. Dia sebenarnya mampu menghabisi mereka semua, namun dia tidak bisa menjamin keselamatan si Bingbing ini. Tapi tiba-tiba, ledakan api yang sangat besar terjadi di tempat itu. Hal ini pun membuat Suhao menyadari akan satu hal. Ledakan ini benar-benar dahsyat sekali, membinasakan para zombie-zombie ini. Tak disangka, ini disebabkan oleh ayahnya Suhao beserta yang lainnya. Saat ini Zohao dan Xia Bingbing bergegas masuk ke dalam mobil itu, dan mereka semua kini langsung menjauh dari kawasan zombie-zombie itu. Tidak disangka juga, mereka telah menyiapkan banyak sekali bom yang langsung menghancurkan para zombie yang mencoba mengejar mereka. Zombie-zombie itu benar-benar kewalahan menghadapi bom-bom telak dari para pasukan si ayah ini. Si ayah benar-benar terampil dalam melakukan peledakan. Dengan kondisi yang semacam ini, membuat sosok dari si Yining merasa jika ini sangat mengasihkan sekali. Setelah itu, Zohao menyadari akan satu hal, di mana ada obat-obatan di bawah kursi ini, sehingga dia berhasil menemukannya, dan kini dia mencoba untuk mengobati akan sosoknya si Xia Bingbing itu. Saat ini, si adik menyadari jika sepertinya ada hubungan spesial di antara mereka berdua. Setelah itu, Zohao menanyakan kepada ayahnya bagaimana situasi di rumah. Sang ayah mengatakan, jangan khawatir, zombie belum masuk ke desa kita dan masih sangat aman. Kini, Zohao juga bertanya, bagaimana ayah bisa membuat peledak-peledak ini? Sang ayah kemudian mengatakan, ketika aku masih muda, aku sangat terobsesi dengan bahan peledak dan belajar setiap hari. Kemudian ketika masuk ke pekerjaan, aku menjadi ahli peledakan dalam tim. Sayangnya, setelah tambang gunung dikosongkan, aku tidak punya dinamit untuk dimainkan. Aku sebenarnya ingin membongkar petasan untuk dimainkan, tapi ibumu yang bertanggung jawab atas ini semua, dan aku dilarang melakukan hal itu. Dengan kondisi yang ada, membuat Zohao menyadari jika ledakan di dapur tahun lalu itu mungkin disebabkan karena ulah ayahnya. Si ayah menyadari akan hal itu, namun dia melarang Zohao untuk mengatakan ini kepada ibunya. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di kediaman. Di sana, mereka menyadari akan satu hal di mana pintu telah terkunci dan susah untuk masuk. Saat ini, dia tak punya kunci cadangan, sehingga tanpa pikir panjang Zohao bergegas menghancurkan itu. Tidak diduga, saat ini si ibu tengah melakukan sesuatu terhadap zombie yang datang ke rumah. Ternyata zombie ini merupakan Nyonya Zhang yang sangat membenci keluarga Zhou ini. Saat ini si ibu benar-benar murka dan langsung membinasakannya di tempat itu tanpa pikir panjang lagi. Semuanya cukup ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh si ibu itu. Si ibu benar-benar meluapkan kesalahannya di sana. Dengan segala yang terjadi, membuat Zohao bertanya kepada ayahnya, kapan si ibu sangat ahli dalam bertarung? Kini ayah mengatakan, dia sebenarnya selalu bisa bertarung. Ketika dia masih muda, dia merupakan pemimpin dari 10 mil dan 8 desa. Dalam pertarungan yang nyata, 3 atau 5 orang tidak akan mampu menghadapinya. Tapi dia jauh lebih baik, lebih santai sejak itu ketika bertemu denganku. Saat itulah, ibumu memaksaku untuk menikahinya. Saat ini tiba-tiba si ibu langsung menerjang ayah begitu saja dan mengatakan jika dulu si ayahlah yang mengandalkan kemampuan si ibu. Kemudian juga, si ibu sangat marah kepada Zohao kenapa dia menghancurkan pintu. Zohao pun kini mencoba memberikan alasan yang logis, namun Xia Bingbing mencoba untuk menenangkan suasana. Dan saat mereka tengah berbincang lagi, tanpa diduga ada zombie yang berhasil memanjat kembali namun langsung dihajar dan dibinasakan begitu saja. Saat ini juga Huang dan Paman mengatakan jika pada saat ini ada gerombolan zombie yang semakin mencoba untuk masuk ke desa. Kelompok ini sejatinya datang dari arah barat menuju ke mereka. Zohao mulai melakukan persiapan di tempat itu. Dia jelas tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Zohao kemudian langsung bergegas mengaktifkan kemampuannya itu. Zohao kini langsung memporak-porandakan para zombie yang ada.
Sohao saat ini juga berkata dalam hatinya, dalam kehidupan terakhir, wabah itu begitu tiba-tiba, sehingga semua anggota keluarga tewas tanpa persiapan. Sekarang, seluruh keluarga waspada dan tidak akan memberi zombie kesempatan lagi untuk mengambilnya keuntungan dari berbagai situasi. Sekarang aku tidak sendirian, aku punya keluarga yang dapat untuk diandalkan. Kali ini mereka yakin dapat melewatkan bencana kiamat yang sangat kejam ini. Tidak lama kemudian juga, para pasukan dari Zohao benar-benar melakukan tindakan mereka sejadi-jadinya, membuat para zombie itu mulai gemetaran dan ketakutan. Ketakutan para zombie ini ternyata diketahui oleh sang adik dari Zohao, namun Zohao mengatakan jika sebenarnya zombie tidak pernah merasa takut. Ini ada yang aneh. Saat ini tanpa diduga, para zombie mampu untuk menggunakan senjata, membawa peralatan yang cukup signifikan, dan membantu melakukan pertempuran. Si ayah merasa ini sangat tidak mungkin, para zombie kenapa bisa menggunakan senjata. Mereka sepertinya akan mengepung kediaman ini. Saat ini Zohao menyadari akan satu hal di mana zombie-zombie ini pasti telah dimanipulasi. Zohao menatap ke arah yang berlawanan, menatap ke arah bulan purnama merah itu. Tidak disangka, ada seorang yang tengah berdiri dengan tegarnya di tempat itu. Berdiri dengan lantang layaknya seorang raja zombie. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Linji.